underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, sistem zonasi dalam pendaftaran peserta didik baru atau PPDB di sekolah negeri yang tujuannya untuk memeratakan kualitas pendidikan di daerah ternyata masih saja terjadi kecurangan. Dan kabarnya untuk pelaku kecurangan ini akan disanksi tegas. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kalau kita lihat pokok permasalahan, kenapa kok sistem penerimaan anak didik baru ini sudah 7 tahun, 8 tahun ini menjadi masalah terus kan? Ya. Ya, ini sebetulnya itu harus dulu dipikirkan sebelum mengeluarkan statement akan menindak tegas kalau terjadinya pelanggaran. Betul. Ya, ini aturan kan sudah 7-8 tahun, ya. Tapi ini suara yang keras bahwa nanti akan dilakukan tindakan tegas bagi yang melanggar itu ya kelihatannya baru 1-2 tahun ini ya, terlambat sudah. Ya. Sebetulnya inti daripada kejadian-kejadian seperti ini adalah itu peraturan itu sendiri yang sebetulnya salah. Ya, peraturan ini kan ditelurkan sebelum Menteri Pendidikan kita yang baru ini. Betul. Ya, itu memang sebetulnya juga termasuk salah kaprah. Ya, maksudnya baik tetapi salah langkah. Ini repot. Ya. Sekarang kalau kita lihat kemarin di televisi juga seru kan? Betul. Itu kepala sekolahnya didatengin sama kepala daerah. Ya. Gimana ini? Kamu kok bisa menerima murid-murid yang tidak di zona wilayahnya you? Betul. Misalnya seperti itu. Ya. Lah ini sebetulnya kalau menegur sama kepala sekolahnya ini, kepala sekolahnya itu salah atau tidak sih sebetulnya? Ya kan? Salah atau tidak? Kalau salah boleh ditegur. Ya. Tapi kalau dia tidak salah dan kenyataannya ada murid-murid yang masuk itu karena bukan di wilayah zona sinyam kepala sekolah tadi itu gimana? Ya seharusnya dan dipikirin. Kepala sekolah itu tugasnya itu kan tinggal meneliti administrasi. Betul. Kalau ada seorang anak didik bilang, Pak, saya daftar, ini alamatnya saya di sini. Ya. Asal itu secara administrasinya betul, diterima atau tidak? Ya, diterima. Ya diterima dong. Bukan tugas dari seorang kepala sekolah memeriksa apakah surat-surat bukti bahwa dia itu tinggal di sana itu menjadi tugas dia untuk memeriksa. Ya. Itu bukan, itu tugasnya sudah bukan urusannya dia. Kalau dia harus memeriksa, karena sekarang yang daftar itu ada 200 murid. Dia harus meriksa 200 murid, betul nggak ini tinggalnya di sini, macam-macam. Ya waktunya habis untuk itu. Ya. Dia harus konsentrasi bahwa yang diterima itu bagaimana pendidikannya, bagaimana apa sudah lulus betul atau tidak, macam-macam. Itu bukan pemenang dia untuk memeriksa. Ya jadi kalau memang mau ditindak tuh setuju. Yang ditindak adalah kalau muridnya itu memang bukan penduduk setempat dan dia bisa punya KTP setempat. Lah yang salah kan yang mengeluarkan KTP. Iya kan, jadi bukan kepala sekolahnya. Ini yang harus didudukkan proporsional supaya jangan sampai ada kepala sekolah yang menjadi stres. Ya. Wah ini kalau saya salah nanti ya saya yang kena, padahal yang salah bukan dia, yang salah yang bikin surat keterangan. Ini kan jadi susah. Ya. Nah oke. Ya jadi kalau mau ditindak, oke sekarang ditindak. Kemarin keluar berita yang melanggar, artinya membuat dokumen palsu atau keterangan palsu kalau dia seharusnya itu bukan penduduk setempat yang ada di wilayah zonanisasi tadi itu. Ternyata ada 4.560 sekian manusia yang salah. Terus tidak boleh diterima. Ya kan? Ya. Nah, terus mau sekolah di mana? Bayangin. Ya. Ya, jadi sebetulnya ini ya gara-gara peraturan yang salah membuat semua orang jadi nggak karuan. Betul. Ya, jadi zonanisasi itu bagus. Ya, sebetulnya itu hanya paling bagus kalau hanya untuk playgroup.
untuk TK. Ya, yang kelompok kecil-kecil dan perlu lingkungan dan orang tuanya kalau ngantar-ngantarkan nggak susah. Terus SD, itu kan. Tapi setelah dari SMP, SMA, makanya kenapa kemarin kita bicara kenapa kok untuk universitas kok nggak ada sonanisasi ya? Ya kan? Ya. Lah, karena memang konteksnya tuh begitu. Kalau SD masih, ini ada yang ngomong ini. Kalau SD misalnya, itu menurut banyak orang dan juga banyak pendidik bahwa kekurangan yang didapat dari pendidikan dasar SD itu masih bisa dikejar di SMP. Tapi kalau sudah SMP, itu sudah lebih berat kalau ngejarnya di SMA. Ya. Kalau playgroup mudah sekali, ngejarnya di TK lebih gampang. TK ngejarnya di SD gampang. Ya jadi kalau SD-nya kurang bagus, masih bisa dikejar di SMP. Nah SD itu kecil kan masih banyak orang tua harus ngikutin, harus ngawal dia ke sekolah, nganter dan jemput. Kadang-kadang masih ngompol atau nangis gitu kan, masih ditunggu sama orang tuanya, itu terjadi. Nah itu maka diperlukan di lingkungan yang deket-deket aja, jangan jauh-jauh gitu kan. Jadi sebetulnya peraturannya ini yang tidak benar, tapi bikin semua orang sewot. Ya, sambil mengambil putusan bahwa yang salah siapa itu jadi bingung semua. Jadi lebih bagus memang cepet-cepet deh. Aturan ini jangan sampai berlaku terus ya. Ya tahun depan udah dibatalin. Jangan ada lagi aturan yang seperti ini, salah kaprah. Ya, dan sonanisasi ini terus terang pemerataan bukan persaingan. Yang diperlukan zaman sekarang adalah persaingan. Kalau kita berani bersaing, maka kita akan maju. Kalau kita takut bersaing, apa pemerataan sama-sama bodohnya? Kan nggak begitu. Yang ingin kan di samping yang bodoh-bodoh itu ada yang hebat-hebat. Nah sekarang kalau semua jadikan jealous, waduh sana kok pinter-pinter ya, kita kok bodoh-bodoh ya. Ya udah, jangan ada yang pinter, jadikanlah bodoh-bodoh semua. Nah bagaimana? Kita mau maju negara kita ini. Bagaimana kita bisa masuk ke Indonesia Emas 2045 nanti? Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.